tunggal. Jadi lidah kita ini tunggal, dia tidak bercabang. Sebagian mufassir mengatakan bahwa kenapa lidah itu diciptakan tunggal, tidak dua atau bercabang, karena fungsi dan tujuannya hanya satu, yakni berkata yang benar, berkata yang jujur. Ketika lisan berkata yang tidak benar, maka sesungguhnya ia mengingkari kekuatannya, penciptaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau lisan diciptakan itu adalah tunggal, berarti kapan lisan kita itu tidak membesarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah tunggal dan tentu kita menyembahnya dalam tunggal. Makanya buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi manusia yang pada hakikatnya telah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, karena lisan hanya diciptakan untuk berkata yang baik, maka perkataan mengenai sesama atau perkataan mengenai orang atau menjilat orang itu pada hakikatnya bukanlah fungsi lisan yang sesungguhnya, yang jika difungsikan untuk berkata seperti demikian, maka nanti di hari kemudian orang tersebut akan menjelma lisannya dalam kondisi bercabang dua, lalu kemudian terjulur ke depan hasil dari perbuatannya di bumi. Maka apabila lisan ini kemudian rusak, ditangisi oleh manusia. Sebab kenapa? Sebab lisan ini kemudian nantinya akan ikut mempertanggungjawabkan dirinya di hari kemudian. Makanya nanti di hari kemudian banyak macam-macam wajahnya manusia. Jadi kalau nanti manusia akan tampil di hari kemudian, kondisi lisannya bercabang dua atau bercabang tiga, iya, begitulah penjelmaan dirinya, hasil perbuatannya di muka bumi. Akan tetapi ada yang jauh lebih berbahaya ketika yang rusak itu adalah hati kita. Hati itu lebih luas daripada jangkauannya, lebih luas daripada lisan, sebagaimana samudra lebih luas dan lebih dalam daripada daratan. Maka gambaran hati yang kemudian rusak karena menyimpan perasaan iri atau menyimpan perasaan dengki terhadap sesama, maka kelak di hari kemudian yang akan menangisinya, yang akan menyesali karena perbuatannya adalah para malaikat atau para penduduk langit. Makanya kita senantiasa menyamakan hati dan lisan kita untuk senantiasa berkata yang baik, sekaligus meneguhkan kebaikan itu di dalam diri kita. Sebab kalau lisan sudah berkata yang benar, berkata yang baik, sementara tidak sesuai dengan perkataan hati kita, maka itu dapat menciptakan manusia yang namanya manusia munafik. Maka tentu kita mengetahui bersama bahwa innal munafikina fid darkil asfali minan nar, bahwa sesungguhnya tidak ada tempat kembali bagi orang-orang munafik selain daripada tempatnya di neraka yang paling bawah atau neraka yang paling hina. Maka kita perlu mawas diri dari sifat merusak lisan dan hati kita, sebab itulah yang menyebabkan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah kita baik atau buruk. Saya kira itu sekedar sebagai pengantar. Selebihnya kita tambahkan kepada ustaz kita atau yang lain, kepadanya disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lagi kita di hari Jumat yang penuh barakah, yang menjadi daripada sayyidul ayyam, induk daripada segala hari. Dan alhamdulillah kita bisa disampaikan juga di hari subuh hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih beri kita kesempatan untuk mendapatkan satu ibadah yang mulia, kemudian kita bisa mengamalkan
Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian kita kembali kepada tema pembahasan tadi, yaitu masalah kerusakan di daratan maupun di lautan. Ini Al-Quran sudah menyinggungnya dengan sangat jelas bahwasanya kerusakan yang terjadi itu disebabkan karena oleh ulah kita sendiri, tangan-tangan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuknya melalui kitab suci Al-Quran, bagaimana caranya kita memperbaiki hati kita supaya keadaan-keadaan di muka bumi ini menjadi baik. Kalau kita baca hikayatus sahabah ataupun kisah-kisah para sahabat, pernah terjadi di zaman Khalifah Umar gempa bumi di Mekah, di Madinah, di Madinah. Maka Umar ini keluar dan menghentakkan kakinya dan dia mengatakan, apakah aku kurang adil? Tetapi saat itu gempa masih berlangsung, maka Umar radhiyallahu anhu menyuruh ataupun memerintahkan kepada seluruh penduduk Madinah untuk bertaubat. Karena hakikatnya musibah yang terjadi ataupun kerusakan-kerusakan yang terjadi itu disebabkan karena amalan manusia. Jadi amalan ini sangat berpengaruh kepada keadaan setempat. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala telah menyinggungnya dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jadi apabila penduduk satu negeri amanu wattaqu, beriman dan bertakwa, maka Allah janjikan lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari sama, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi sebaliknya. Jadi ayat ini juga bisa diartikan terbalik. Bagaimana maksudnya? Walau anna ahlal qura, berarti kalau bisa diartikan apabila penduduk satu negeri tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah akan menutup, bukan membuka. Tadi kan ayatnya membuka, la fatahna. Tapi bisa diartikan Allah akan menutup keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dan ini bisa dirasakan oleh di mana tempat orang yang apabila mayoritas penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa, maka walaupun kelihatannya nampak tongkat kayu bisa jadi tanaman, tapi kalau keberkahan itu Allah tutup, maka tidak bisa kita menikmati itu. Maka inilah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yaitu memperbaiki keyakinan mereka. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memberikan tips ataupun cara supaya memperbaiki amalan-amalan kita. Selain kita sendiri berusaha memperbaikinya, Allah lah yang membantu kita memperbaiki. Bagaimana caranya? Ayat ini sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi Allah kasih petunjuk, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida bisa diartikan qaulan sadida, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu dengan ayat Al-Quran juga, ditafsirnya ayat bil ayat. Jadi luar biasa. Qaulan sadida ditafsirkan yaitu qaulan sadida, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Jadi qaulan sadida itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yaitu siapa yang perkataannya lebih baik daripada mengajak manusia kepada Allah. Jadi artinya qaulan sadida ini kita mengajak orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada golongan, bukan kepada hal-hal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dimaksudkan, bagaimana supaya kita sama-sama mengajak, tujuan kita hanya mengharapkan ridha Allah, memperbaiki hati kita, ya. Karena cerminan hati ini ya lisan kita dan perbuatan kita. Jadi kalau lisan kita suka bicaranya kotor, maka dipastikan muaranya ini atau sumbernya ada kotoran di situ. Sehingga ada orang itu kalau misalnya lisannya suka berbicara yang kotor, berbicara keji, ya, itu dipastikan mungkin di hatinya itu ada kotoran juga, karena itu gambarannya itu di situ.
Sehingga hadirin yang mulia, Nabi juga mengatakan dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik seluruh tubuh itu. Apabila dia rusak maka rusak seluruh tubuh. Apa itu kata Nabi? Dia adalah qalb atau hati. Jadi semoga kita dengan adanya majelis-majelis seperti ini, kita niatkan memperbaiki hati kita, karena disitulah letak Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Ya. Di situ letak Allah menilai kita, sebagaimana hadis yang pernah kita singgung dalam kitab Riyadhus Shalihin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat ataupun tidak menilai pada bentuk rupamu, ya. Tapi Allah menilai daripada walakin yanzuru ila qulubikum, kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Semoga senantiasa hati kita dibersihkan, senantiasa amal perbuatan kita, amal-amal yang soleh, dan di sini Allah menilai kita, dan termasuk semoga kita semua yang duduk di sini dimasukkan dalam golongan orang-orang yang senantiasa memperbaiki hati kita, senantiasa selamat hati kita, dan kelak insyaallah di akhirat kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin demikian, ada tambahan mungkin dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Mendengar penjelasan dari kedua ustaz ini tentunya tentang bagaimana terjadinya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi memang kalau kita membaca Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ini Pak, kelihatannya memang dari awal Allah menciptakan manusia itu, ya, malaikat sudah protes, ya, bahwasanya Allah, kenapa kau ciptakan manusia lagi yang suka merusak di muka bumi ini, ya, dia bilang begitu. Tapi Allah mengatakan, padahal kami ini senantiasa memuji kamu, nanti Allah menciptakan manusia ini nanti begini jadinya begitu, ya. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Artinya apa Bapak sekalian? Memang manusia ini diberikan akal, tentunya akal ini akan diberikan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu siapa yang dekat dengan Allah tentunya hidupnya akan lurus, ya. Perkataannya, hatinya akan bagus. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi kata-kata ini Pak, kita lihat di TV-TV sekarang ini, orang pintar berbicara, ya, seolah betul-betul dia itu berbuat kebaikan, ya, berbuat sesuatu yang baik. Tapi apa yang kita lihat Pak, diberikan amanah yang begitu besar jabatannya, tapi dengan jabatan itulah dia bikin merusak, ya, merusak keadaan bumi ini. Bayangkan satu orang saja yang berbuat, semuanya kena Pak. Ya, ini berita-berita di TV kita lihat ini bagaimana seorang yang dianggap sebagai bisa memberikan kenyamanan, sebaliknya mereka berbuat begitu karena kita melihat mereka bisa berkata-kata, ya. Begitu lama dia berbuat begitu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka aibnya. Karena sering sekali dia berbuat seolah-olah tidak menyadari apa yang diperbuatnya itu mempunyai dampak, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang sudah senantiasa disuruh untuk berbuat kebaikan tapi dia tidak berbuat kebaikan, nah di situ juga di surah Al-Baqarah mengatakan walladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi orang-orang yang demikian ini Pak, disuruh buat kebaikan, disuruh untuk berbuat kebaikan, ya, dia mengatakan saya berbuat baik, ya. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Jadi manusia itu hampir semua mengatakan, saya tidak berbuat kerusakan tapi saya berbuat kebaikan. Inilah yang kadang-kala kita sadari bahwasanya manusia ini kalau tidak senantiasa diberikan
pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah, maka hatinya tertutup. Sebagaimana Ustaz Mustami mengatakan bahwasanya keparahan ya orang ketika hatinya sudah rusak. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang begini, ya dalam Al-Qur'an dikatakan khatamallahu ala qulubihim, ya. Jadi Allah menutup hatinya. Baru wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya, baru merunut ke tempat-tempat yang lain. Kalau hati sudah tertutup, maka tertutup semualah pandangannya. Seolah-olah dia hidup itu di dunia seterusnya. Tidak sedikit orang sudah mendapat jabatan, mendapat harta, dia lupa dengan kedudukannya, dengan hartanya, kesempatannya, akhirnya mereka lalai. Nah, ini dalam Al-Quran dia dikatakan falamma nasu ma zukiru watahna alaihim abwaaba kullasai hatta farihu ma'utu fa'aznahum baktatan wa hum mublisun. Jadi Al-Quran ini menggambarkan Pak ya, kalau kita ini sudah diberi peringatan demi peringatan tidak kita dengar, maka Allah mengatakan aku bukakan kau semua rezekimu. Ada orang umpama tidak puas dengan jabatan ini, dinaikkan jabatannya, walaupun mereka ini tidak taat dalam beribadah, Allah sengaja memberikan dia jabatan yang tinggi, hanya mereka lupa Pak, lupa seolah dengan jabatan, dengan hartanya itu dia bisa berkuasa dan berbuat sewenang-wenangnya, sampai Allah mengatakan fa'asnahum baktatan, ya. Ketika mereka sedang senang-senang begini dengan jabatan, dengan hartanya, maka Allah mengambilnya dengan tiba-tiba, dibukakanlah aibnya, ya, diberikan dia ganjaran yang selama ini dia tidak sangka-sangka bahwasanya dia sebagai orang yang memasukkan penjara, sekarang dia dimasukkan penjara Pak, ya, dia menyangka Pak, ya. Tapi itulah kelalaian manusia ketika dia lalai jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sudah tertutup Pak. Seharusnya dia itu bahagia dengan jabatan yang dia pegang, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'min katakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, ya. Orang berbahagia itu ketika diberikan amanah, dia menjalankan amanah dan janjinya mereka jalankan dengan baik. Maka tidak sedikit Pak, ya, tidak sedikit orang juga yang mendapat kebahagiaan dengan jabatan dan hartanya itu karena bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka dari itu bahwa sekalian kita mempunyai kesempatan yang sama dengan orang-orang yang kita lihat dibukakan aibnya. Ada orang-orang yang belum dibukakan aibnya. Jangan sampai kita ini merasa berbuat kesalahan tapi kita belum dibuka aibnya, kita merasa tenang-tenang saja, ya. Bisa saja Allah tidak membuka aib kita di dunia, tapi mungkin di akhirat nanti, ya. Karena kalau ketika kita dibuka aib kita di dunia ini, kita masih bisa bertobat Pak, cepat kita menyadari. Tapi kalau nanti kita lalai dan kita dibuka aib kita di akhirat nanti, itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa orang kata ya Allah hidupkanlah aku akan berbuat sebaik-baiknya dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Jadi itu ketika ada orang sudah dipanggil Pak tapi dia belum bisa bertobat dan dibuka aibnya di akhirat nanti, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas sholihin. Seandainya engkau ya Allah berikan aku kesempatan sedikit saja, aku akan bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah mengatakan tidak ada lagi waktumu, sudah terlambat. Jadi kalau ada orang-orang yang dibuka aibnya di dunia Pak, berarti ada kesempatan untuk berbuat yang lebih baik lagi. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Masih ada tambahan kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah yang sudah menikmati apa yang ada di depannya, dilanjutkan, jangan ditinggalkan sebelum habis, dan insya Allah kita nikmati dengan penuh berkah. Dan tentu sebelum kita mulai tadi sudah membaca doa, makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya tutup apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita merupakan kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu firman-Nya bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak, telah kelihatan kerusakan di darat dan di laut, aydin nas disebabkan karena tangan-tangan manusia,
bukan tangan-tangan ciptaan lain. Jadi dimanapun ada kerusakan-kerusakan itu disebabkan karena tangan-tangan ataupun perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Oleh itu kita selalu mewaspadai ini, jangan sampai kita terlibat di dalamnya sehingga kita tidak terjerumus dari apa yang telah kita cita-citakan bersama untuk menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Demikian, billahi taufiq hidayah. Dan sebelum saya tutup lagi, terima kasih banyak ibu-ibu yang luar biasa, pencinta Jumat Barakah dan semuanya Bapak sekalian, ya insya Allah semuanya kita ini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita selalu berjuang untuk mempertahankan istiqomah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa para imam kita, supaya diberikan ketetapan, kekuatan iman dan takwa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ditutup dan kita kembali ke studio 6 SCTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya Rambo bikin kamu. Kakaknya kalau dikasih. Rambo kita maaf. Peraja dia. Dia lahir di Batu. Lahir di Baru. Oh, coba kakaknya kalau dikasih. Ini sama karena adanya sudah bikin kamu. Rambo minta maaf. Allah untuk berkati.